Oke guys, kita mulai lagi. Lanjut ke teks yang bagian measures. Tadi kan kita bicara calculated column. Sekarang lanjutannya adalah measures. Apa itu measures? Dex untuk measures. Measure adalah formula Dex yang dipakai untuk menghasilkan nilai baru hasil sebuah kalkulasi. Seperti calculated column, measures merujuk pada seluruh tabel atau kolom, bukan merujuk pada sel seperti pada Excel. Kalau Excel kan A1, A2, B1, B2 itu sel ya. Tapi kalau measures dengan bahasa DEX itu rujukannya adalah seluruh tabel atau kolomnya. Tidak seperti calculated column, nilai measures tidak terlihat di dalam tabel, hanya bisa dilihat dalam visualisasi seperti chart atau matriks atau tabel. Maksudnya seperti apa? Kita coba langsung ya supaya paham ya. Jadi calculated column itu bisa terlihat dalam tabelnya, ada tabelnya, tapi kalau measures tidak terlihat, tidak ada tabelnya. Mari kita lihat di sini ya. Calculated column kemarin kita pernah bikin di customer, salah di customer kita bikin parents ya, yes or no kan di sini. Ini nah, if customer total children di tabel customer lebih besar dari 0 maka yes, others no gitu ya. Jadi dia ada tabelnya. Nih tabelnya itu ada, lihat di sini. Data view. Ada dia di tabel. Berbeda dengan measures. Measure contoh total order. Order Dex-nya ada nih. Sum dari order quantity yang ada di tabel sales. Kita cek di sini. Di tabelnya. Ada nggak sih tabelnya? Kagak ada. Nggak ada tuh. Customer ada. Pokoknya kalau measures mau di children, customer, percentage tidak ada tabel fisiknya. Yang ada mereka muncul kalau ada di visual. Nih contoh ya, kita buka matrix. Matrix saya masukkan di sini, katakan customer, nama customer ya, full name customer, full name. Measure-nya muncul nggak nih? Total atau revenue dari masing-masing customer ini. Tuh muncul ya, ada. Tabel ini muncul berdasarkan filternya apa? Ini adalah filter. Jadi makanya measures itu disebut filter konteks. Sementara calculated column adalah row konteks. Konteksnya row. Kalau ini konteksnya adalah filter. Tergantung filternya apa. Saya mau ganti filternya misalkan gender. Ganti gender. Berubah dia revenue. Jadi dia based on filter apa yang disajikan sebelumnya. Sebutlah filter konteks gitu ya. Jadi dia muncul kalau ada di visual, kalau di tabelnya dia nggak ada, nggak muncul karena dia based on filter konteks. Sementara tadi parents ini based on row konteks, row-nya ada, makanya dia ada hadir gitu, fisiknya ada tabel. Nah, paham? Oke, saya baca lagi ya. Tidak seperti calculated columns, nilai measure tidak terlihat di dalam table, hanya bisa dilihat dalam visualnya. Visual seperti chart dan matrix, atau matrix itu yang lainnya. Berikutnya, measure dievaluasi berdasarkan filter konteks. Tadi saya sebutkan filter konteks, artinya measure dikalkulasi ulang ketika fields atau filter di sekitarnya berubah. Seperti ketika baris baru atau label kolom ditarik ke dalam matriks atau ketika filter-filter baru diterapkan di dalam laporan. Contoh ya, kasih contoh lagi.
supaya paham banget. Misalkan di sini saya mau kasih gender sebagai filter di luar. Di dalam matriks saya mau masukkan katakan jenis atau kategori barang, kategori name, taruh di row. Untuk kategori aksesoris ada sekian, baik sekian. Nah, saya ingin pilih berdasarkan gendernya. Coba kita lihat dari gendernya. Customer ada gendernya ya. Kita bikin slicer dulu di sini. Slicer by gender. Nah, seperti ini. Ini filter konteks nih. Filternya, maka dia revenue akan berubah. Female berubah tuh 12,5. Male 12,2. Notifiable 150. Ini filter konteks, jadi berbasis angka atau value yang ada di sini dari revenue yang merupakan measures itu bergantung kepada filter. Filternya di sini adalah kategori name dan gendernya. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke presentasi ini. Jadi measure dievaluasi berdasarkan filter konteks. Artinya measure dikalkulasi ulang ketika fields atau filter di sekitarnya berubah dari filter gender ya, seperti ketika baris baru atau label kolom ditarik ke dalam matriks atau ketika filter-filter baru di luar matriks tadi diterapkan dalam laporan. Penggunaan measures untuk membuat nilai numerikal perhitungan yang dapat dianalisa dalam field values di laporan visual. Jadi pergunakanlah measure untuk mendapatkan nilai numerik perhitungan yang dapat dianalisa dalam field values. Maksudnya apa sih? Field values itu di sini. Ini adalah, katakan di sini di matriks ini ya. Ada namanya field. Ini field. Field itu ada measures, ada tabel, ada kolom. Di tiap tabel ada kolom. Nah, value di sini, value ini diisi sebaiknya oleh measures. Boleh sih diisi dengan yang ini seperti ini, ada numerik ya, boleh dengan numerik. Tapi akan lebih bagus kalau menggunakan measures. Ya. Nah, gitu. Jadi gambarnya seperti ini. Untuk ini measure gambar. Measure itu ada gambar kalkulator ya. Kalau tabel kolom itu menggunakan bagusnya untuk row, untuk filter ya, sementara value angka itu bagusnya menggunakan measures. Jadi dragnya ke values, sementara yang lain ya, yang sifatnya teks categorical itu kita giring ke row sebagai filter gitu ya. Mohon dicatat, aturan praktisnya adalah pakailah measures ketimbang calculated column ketika baris tunggal tidak dapat memberikan jawaban, atau bisa disebut ketika kita perlu melakukan agregasi. Agregasi itu penggabungan, bisa sum, bisa average, bisa max, min, median, dan seterusnya. Nah, ini contoh perbandingannya ya, calculated column versus measure. Calculated column itu nilai dihitung berdasarkan informasi dari setiap baris dalam sebuah table. Row konteks ya. Baris ini dihitung jadi masuk ke baris yang sama di kolom yang berbeda. Seperti awal kita lihat ada di kolom total children sekian, maka di kolom lainnya yaitu parents yes or no gitu ya. Jadi nilai ini dihitung berbasis baris dari sebuah table, maka disebut row konteks. Kalau measures dihitung berdasarkan informasi dari filter mana. Itu dibuat angka itu keluar dari filter mana saja. Tadi dari filter kategori barang, nama kategori barang. Kemudian di luar itu ada filter lagi gender. Itu namanya konteks filter. Jadi measure dikalkulasi ulang berdasarkan filter yang ada sebelumnya.
Jadi akan berubah-ubah tergantung filternya apa. Menambahkan nilai statis di setiap baris dalam sebuah table dan menyimpannya dalam model. Jadi kelemahan calculated column adalah ukuran filenya akan cepat sekali bertambah besar karena dia membuat tambahan data di situ. Seperti ini ya contoh ya. Kita lihat data ini. Di sini ada data 18.000 baris. Ketika kita menambahkan kolom baru parents, artinya kita menambahkan 18.000 data lagi ke dalam tabel ini. Nah, ini akan memberatkan apabila kita mengolah data dalam jumlah sangat besar sampai jutaan baris. Kalau kita menambahkan satu kolom melalui calculated column, otomatis ukuran filenya akan semakin besar. Cepat sekali berkembang besarnya. Kalau dengan measures ini berbeda. Measures tidak membuat data baru di tabel itu sendiri. Jadi tidak menambah ukuran file karena dia menggunakan memori, tidak menggunakan kapasitas hard disk atau flash disk. Kapasitas penyimpanan tidak dipakai, dia hanya menggunakan memori resident ya, sementara saja, temporary gitu sifatnya ya. Kalkulasi ulang terjadi saat refresh atau penyegaran sumber data atau ketika dilakukan perubahan pada komponen kolom. Itu akan kalkulasi dilakukan ulang gitu ya, recalculate ya. Kalau ada refresh data dari sumbernya atau dari penambahan kolom. Sementara measure kalkulasi ulang sebagai tanggapan atas apapun pada filter dalam laporan. Ketika filternya dirubah, maka dia akan melakukan kalkulasi ulang. Ketika kita menggunakan filter kategori produk, maka akan berubah nilai measure-nya. Ketika kita ubah bukan kategori produk tapi subkategori produk, maka dia akan berubah. Ketika kita mengubah dengan filter gender, maka measure-nya akan berubah. Jadi based on filter context. Terutama calculate kolomnya terutama dipakai sebagai baris, kolom, pemilah atau filter. Kalau di filter dia di sini dia dipakai untuk, kalau calculated column itu dipakai untuk row, baris atau kolom. Nah, di sini bisa nih baris atau kolom, bukan sebagai value kalau calculated column. Kalau measure dia dipakainya untuk values. Nah, dia tadi calculated column selain baris kolom juga untuk filter gender apa tadi kan di sini. Nih ada gender nih, filter ya. Slicer di sini. Dia pakai slicer. Pakailah fieldnya adalah calculated column di sini. Parents. Misalkan ini ya, parents kita ganti dengan parents. Nah, ini calculated column kita pakai sebagai filter. Katakan di sini kategori barang, aksesori, bikes, clothing. Kemudian kita customer yang punya anak, itu hasilnya 17,5 juta ya. Sedangkan yang tidak punya anak, customernya hanya 7,3 juta gitu revenue yang dihasilkan. Jadi begitu. Jadi ada perbedaannya ya calculated column dan measure. Calculated column dipakai untuk filter baris kolom, slicer ya. Sementara measure hampir selalu digunakan dalam field value, dalam visual. Nah, jadi gini, calculated column tersedia di dalam tabel ya. Tabel dia adanya di tabel. Tapi kalau measures tidak tersedia di dalam tabel. Tidak ada di sini measure, adanya di visual. Ini visual. Muncul dia value-value ini. Bergantung kepada apa? Filternya apa. Gitu. Value ini semua adalah measures. Sementara axis ini menggunakan data dimensi, yaitu filter atau bisa menggunakan calculated column.
Oke, sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan diulang-ulang kalau belum paham, karena dengan sering kita mencoba, insya Allah akan semakin paham. Sampai ketemu di video berikutnya.